Ya Nurul Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti punya kebutuhan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia sudah pasti mengetahui, bahkan Dia Maha mengetahui betapa manusia adalah makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan melalui makhluk-makhluknya Allah berikan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Bahkan Allah sampaikan bahwa seluruh yang ada di bumi diciptakan dan ditundukkan untuk kepentingan manusia. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah telah menundukkan seluruh yang ada di bumi untuk kepentingan kalian, yaitu manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuat mekanisme cara bagaimana agar kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sudah pasti kita harus berusaha, berikhtiar, bekerja dan sebagainya, ada mekanisme lain yang juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui permohonan secara langsung atau melalui doa. Maka doa ini diungkap sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah yang sekaligus menjadi cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Ad-du'a'u wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah saripatinya ibadah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di ayat 186 dari surat Al-Baqarah bahwa doa menjadi sarana untuk memohon apa-apa yang kita butuhkan kepada Allah, dan jangan pernah khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya tidak mengetahui atau tidak mendengar atau tidak mengabulkan doa, karena Dia bahkan mengatakan bahwa aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Sudah pasti ada syarat dan ketentuan, ya, ada syarat ketentuan yang berlaku, ada hal-hal yang menjadikan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Allah menyebutkan fal yastajibuli. Yang pertama, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Jadi kesungguhan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelaraskan sikap perilaku kita dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi prasyarat yang harus terpenuhi sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian yang diceritakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan masalah ini, berkenaan dengan memenuhi perintah Allah agar doa ini dikabulkan. Nabi bercerita ada seseorang yang dalam perjalanan jauh, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Ini gambaran untuk menjelaskan perjalanan jauh yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama. Orang ini mengangkat kedua belah tangannya menengadah ke arah langit. Dia dalam posisi berdoa dan menggunakan adab etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Robku. Dia sebutkan apa yang menjadi kebutuhannya dalam doanya itu. Semestinya, kata para ulama mengomentari hadis ini, orang ini mestinya terkabul doanya. Karena apa? Karena beberapa prasyarat doa yang dikabulkan telah ada pada orang ini. Pertama, orang ini berada dalam perjalanan. Status dia adalah musafir. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadis, dakwatul musafir, doanya musafir itu la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ini menggunakan adab, melaksanakan, mempraktekkan adab ketika berdoa, yaitu yamuddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya, dia tengadahkan ke arah langit. Dia lakukan adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesungguhan ia dalam memohon kepada Allah. Yang ketiga, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan setiap orang yang berdoa hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan kabulkan doanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka sebutlah nama-nama Allah itu ketika kalian berdoa kepadanya.
Mestinya 3 hal ini menjadikan doa orang ini dikabulkan oleh Allah. Dia musafir dan doa musafir tidak akan ditolak. Dia melaksanakan adab ketika berdoa, mengangkat kedua belah tangannya, tengadahkan ke arah langit, dan dia sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Apa sebabnya? Sebabnya dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Atau bahkan ya dengan kata lain, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dia kerjakan. Dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kisah ini Rasul kita Muhammad SAW tidak mengajarkan kepada kita betapa perbuatan berupa dosa-dosa, ya kedurhakaan, maksiat yang kita lakukan bisa menjadi penghalang dari keterkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk senantiasa taat kepada perintah Allah, sehingga doa-doa kita menjadi doa-doa yang makbul, yang diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق